PCOS menyebabkan kemandulan pada wanita. Mitos atau fakta? Banyak mitos yang beredar di masyarakat terkait PCOS. Untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang PCOS, simak pembahasannya bersama Pusat Fertilitas Bocah Indonesia dengan narasumber Dr. William Tewahono, SPOG. Ini nih, tadi juga udah banyak pertanyaan nih dok. Dengan menurunkan berat badan itu bisa menyembuhkan PCOS. Sebenarnya PCOS bisa disembuhkan nggak dok? Ya, jadi yang bisa itu adalah terkontrol Mbak Erni tadi ya. Kan salah satu PCOS itu masalahnya orang nggak haid, jarang haid gitu kan. Nah, tadi kalau menurunkan berat badan, orang jadi haid. Makanya banyak orang yang berpikir, oh ya saya sudah sembuh PCOS-nya gitu ya. Di satu sisi benar juga sih, tapi sebenarnya dia bukan yang hilang, habis itu PCOS-nya sama sekali gitu. Tapi dia kondisinya justru jadi baik, bisa tumbuh gitu. Nah, itu yang harus dijaga kondisinya, karena kalau dia misalnya nanti beratnya naik, nggak olahraga, resistensi insulin ya, dia akan kembali haid jarang-jarang lagi gitu. Jadi kalau PCOS itu gangguannya tadi bisa ada gangguan penyerta gitu ya. Jadi gangguan utamanya adalah gangguan pembesaran sel telur gitu ya. Tapi tambah-tambahannya ada, yaitu nomor satu bisa ada prediabetes gitu ya. Jadi bisa terjadi yang namanya resistensi insulin. Makanya pada salah satu pemeriksaan awal untuk kita lihat PCOS juga, kita biasa cek adalah gula darah puasa sama insulin puasa. Karena kalau ada itu ya kita harus obatin gitu. Kita harus turunkan resistensi insulinnya, dan itu juga akan bermanfaat untuk menurunkan berat badan loh gitu. Obat-obat yang diminum itu juga bisa bermanfaat untuk menurunkan berat badan gitu. Lalu yang kedua bisa terjadi penebalan endometrium, penebalan dinding rahim ya. Jadi kalau misalnya kita USG ya, dia kadang ada namanya hiperplasia endometrium, dinding rahimnya juga ikut tebal. Karena apa? Karena hormonnya kan nggak imbang tuh ya. Hormon yang si estrogen namanya lebih banyak, akibatnya dinding rahimnya yang harusnya dia menebal, menipis dengan teratur, banyakkan menebalnya gitu loh, yang karena pengaruh estrogennya, jadinya ada penebalan dinding rahim. Nah, itu juga yang perlu kita atasi terlebih dahulu biasanya gitu. Oke, jadi PCOS ini nggak bisa dianggap sepele atau dianggap enteng, baik yang memang sedang berjuang untuk mendapatkan buah hati atau promil, meskipun yang enggak juga ya harus ditangani ya dok ya, bukan hanya untuk orang-orang promil ya. Betul banget ya, karena meskipun kasusnya juga nggak banyak, tapi gangguan hormon hiperestrogen atau yang kita bilang unopposed estrogen, estrogennya nggak punya lawan gitu ya, kan harusnya hormon wanita itu ada estrogen, ada progesteron gitu ya. Nah, kalau dia harusnya seimbang tuh estrogen, progesteron, dihasilkannya seimbang. Tapi kalau hasilnya estrogen terus, itu yang kalau dia memaparkan atau dia bekerja pada dinding rahim atau endometrium, nah lama-lama bisa terjadi perubahan-perubahan yang nggak diinginkan tuh, penebalan hiperplasia endometrium namanya gitu ya, atau bahkan lebih dari hiperplasia sih, misalnya ada mulai ke arah keganasan pada dinding rahim gitu. Jadi wanita-wanita PCOS ini karena hormon yang nggak stabil tadi, ada nih, ini mitos atau fakta nih dok, harus konsumsi pil KB? Nah, oke, salah satunya iya Mbak Erni ya. Jadi salah satu yang bisa menolong, misalnya nih ada pasien usia muda gitu ya, belum hamil, belum menikah, curiga PCOS, benar nih sudah terdiagnosis PCOS gitu. Nah, dia misalnya udah coba nih pakai menurunkan berat badan, masih haidnya nggak teratur gitu ya, maka salah satu yang bisa dilakukan untuk melindungi dinding rahimnya, endometriumnya, atau supaya PCOS-nya nggak tambah berprogres ya gitu, berlanjut, itu adalah dengan minum pil KB. Ya, pil KB tujuannya adalah untuk mengatur siklus haid, yang kedua dia mengatur hormonnya gitu ya, dan dia sebenarnya ada fungsi proteksi, jadinya fungsi perlindungan, melindungi dinding rahim ya, melindungi supaya sel telurnya jangan makin banyak yang numpuk gitu ya. Jadi malah lebih bagus dia. Banyak yang berpikir saya kalau minum pil KB nanti malah susah hamil gitu ya. Padahal padahal kalau PCOS itu jauh lebih baik. Gitu.
dibandingkan nggak konsumsi pil KB. Jadi artinya tadi misalnya memang bukan yang wanita yang promil, tadi wanita yang belum menikah. Nah, itu minum pil KB, berarti memang kemungkinan itu sudah ke dokter, dan untuk treatmentnya itu treatment PCOS memang diberikan dokter pil KB, begitu dok ya? Betul, bisa seperti itu. Iya. Nah, ini menarik juga untuk wanita-wanita yang promil dok. Tadi kan terkait jadi sulit hamil, terus untuk lagi di treatment minum pil KB, terus bisa coba nggak untuk promil alami gitu, bakalan dihambat nggak sama pil KB-nya gitu loh? Nah, jadi kita harus bedakan nih fasenya Mbak Erni. Kalau misalnya pasiennya ini PCOS mau hamil segera gitu ya, kita mesti lihat gitu gangguannya. Jadi biasanya ya kita akan langsung coba promil, kita perbaikin tadi gulanya, kalau dia ada kelainan gula, kalau ada penebalan dinding rahim kita atasi gitu ya. Nah biasanya habis itu kalau misalnya bisa coba ya kita bisa kasih obat pembesar sel telur gitu ya. Kalau misalnya sama sekali nggak respon dengan obat pembesar sel telur atau sel telurnya kok masih jumbling ya, masih nggak teratur lah gitu ya, itu bisa kita kasih satu siklus pil KB gitu untuk mendown regulasi gangguan hormonnya gitu ya. Setelah itu kita coba untuk program hamil lagi gitu ya. Tapi kalau orangnya belum mau hamil, program hamil ya pil KB aja dulu. Tentunya tadi kalau minum pil KB ya tidak diharapkan hamil. Sama ketika pada saat kita lagi program hamil, tapi kok hormonnya masih nggak imbang banget nih, ya udah di bulan itu kita skip dulu. Tapi tujuannya untuk menyeimbangkan hormonnya gitu. Iya. Oke. Ya, jadi untuk yang PCOS nih dok, bukan berarti juga kalau kita bahas nih salah satu treatment yang harus konsumsi pil KB terus self diagnose gitu, langsung beli pil KB aja gitu, nggak boleh juga ya dok ya? Keliru makanya hati-hati trik kita bilang ya. Karena kan kriteria diagnosisnya jelas tadi. Nah itu harap dipegang gitu ya. Jadi jangan self diagnose ya, malah jadinya lebih berbahaya, penanganannya nggak jelas gitu ya. Semua kondisi apapun atau penyakit apapun itu akan bisa ditangani dengan baik kalau mempunyai diagnosis yang tepat. Diagnosis yang tepat ya harus ditegakkan berdasarkan kriteria yang tepat gitu. Ya, balik lagi, promilnya tergantung kasusnya Mbak ya, karena kan cewek pria dan wanita gitu ya. Kalau misalnya prianya normal, nah lihat dulu wanitanya. Kalau prianya spermanya normal, lihat lagi wanitanya. Kalau wanitanya tubanya normal ya, tubanya saluran telurnya nggak tersumbat gitu ya, maka kita masih bisa coba namanya promil alami ya, dengan bisa minum obat pembesar sel telur yang kita ikutin, kita trace dia, kita lihat di mulai hari kedua minum, kita lihat di hari ke-12 ada yang tumbuh apa enggak gitu ya, gitu. Atau bisa naik kelas, kalau misalnya dengan obat agak susah nih, dia butuh untuk dikasih suntikan ya, suntikan hormon untuk membesarkan sel telur ya, bisa dengan keinseminasi gitu ya. Atau ada yang kondisi berat banget gitu, misalnya AMA-nya sangat terlalu tinggi, atau misalnya ada juga yang usia udah lanjut gitu ya, kan akan takes time untuk menurunkan hormon-hormonnya itu. Nah berarti bisa ke bayi tabung. Itu sangat tergantung kasus ya Mbak. Betul banget Mbak. Jadi vitamin D itu kan naik daun banget lah ya setelah pandemi gitu ya, padahal udah dari dulu sebenarnya mulai banyak penelitiannya. Nah, dia dipakai di segala enzim ya, gitu, proses metabolisme tubuh. Salah satunya, dia sangat bermanfaat untuk pembesaran dan pematangan sel telur gitu ya. Nah, khususnya pada pasien PCOS yang ada gangguan pematangan sel telur, dengan konsumsi vitamin D, maka membantu untuk meningkatkan sel telur yang bisa jadi membesar dan matang gitu ya. Jadi itu salah satu yang penting dicek Mbak untuk pasien PCOS kalau mau promil. Cek kadar vitamin D-nya. Kalau kadarnya rendah ya kita
terapi gitu, kita supply supaya dia dapat mencapai kadar optimalnya kurang lebih 30 sampai 40 lah ya, kadar optimalnya di dalam darah gitu. Ya, jadi para mam semua ya, semoga infonya bermanfaat ya. Satu pesan saya pada PCOS itu, tegakkan diagnosisnya dengan benar gitu ya. Jadi kalau para moms kan udah makin banyak ya informasi-informasi yang seperti ini ya gitu ya. Jadi jangan buru-buru USG atau apa, oh saya pasti PCOS, jangan ya. Jadi tadi udah mulai pada tahu gitu, mungkin malah bisa oh iya udah tahu, begitu dokternya minta cek hormon malah mamsnya iya, justru kalau dokternya nggak minta cek hormon mungkin mamsnya malah kok nggak minta cek hormon ya gitu ya, mungkin ya malah karena memang itu cara menegakkan diagnosisnya ya gitu. Lalu yang kedua ya jangan putus asa ya gitu, maksudnya PCOS itu sel telur banyak gitu dibandingkan dengan sel telur yang sedikit yang malah nggak ada. Ya mendingan banyak dong sel telurnya gitu ya. Jadi ya semangat kalau PCOS ya gitu. Memang perlu disadari bahwa dia takes time ya, karena ada hal-hal yang perlu diobatin, diperbaiki pada PCOS. Tapi ya semangat, do your part ya, lakukan bagian para mam sekalian dengan tekun ya, apa yang diminta dikerjakan, turunkan berat badan, olahraga dan lain sebagainya ya. Selama you are on track ya, you will get to the destination ya, tujuannya apa, garis 2 gitu ya. Nah, itu sih pesannya. Oke, terima kasih banyak Dr. William.